Kasus perundungan siswa SMK Gloria II Surabaya, yang melibatkan Ivan Sugiamto, sebagai terdakwa, tatkala jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, agenda pemeriksaan, mengakui, menyuruh, melakukan, memerintahkan siswa SMK Gloria II Surabaya, untuk bersujud dan menggonggong. Dalam pengakuannya, sebelumnya, telah terjadi cekcok dengan orang tua Ethan sebagai korban dalam kasus tersebut. Di kesempatan tersebut, Ivan memaparkan, yang dihampiri pertama kali adalah orang tuanya Ethan. Ivan menghampiri orang tua Ethan lantaran, dirinya, dianggap mencari sensasi. Hal lainnya, di antara kerumunan orang itu, tidak sepenuhnya orang-orang saya tetapi juga orang tua Ethan. Di perkara ini, Ivan merasa tidak terima karena anaknya, dikatakan, kalimat yang tidak pantas. Excel anak saya satu-satunya, dan kalimat tidak pantas tersebut, tidak layak, ungkap Ivan Sugiamto. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Saya ingin mengulas dan memastikan kembali. Apakah benar saudara yang melakukan atau menyuruh melakukan anak korban untuk bersujud dan duduk? Benar ya, saya agak keras. Nah, kemudian terkait menyuruh dan menyuruh anak itu, sebelum itu bisa diceritakan mana lebih dulu saudara menyuruh anak korban menggonggong daripada saudara cekcok dengan pihak-pihak terkait di luar lingkungan sekolah itu? Mana terlebih dahulu? Terlebih dahulu saya cekcok dengan pihak-pihak yang di luar. Bisa disebutkan siapa saja? Sebenarnya saya awalnya mengetahui dalam awalnya saya sama saya kalau dihubungi, terus saya bilang ini urusan anak-anak, terus saya kasih diri lah. Kemudian waktu gimana tiba-tiba dia telepon saya, ini aku di sekolah ada orang tuanya, kalau bisa datang lah. Ini kan rumah saya dekat dengan sekolahan, saya datang ke sekolah Gloria. Sampai di sana saya sudah melihat banyak ribut, banyak kerumunan, mulai dari security, siswa, wali murid, penjemput, bahkan setahu saya baru tahu ada kedua orang tua Ethan, bapak dan mama ini. Yang saya hampiri pertama itu orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya ngomong sama saya gini, sudahlah, kamu nggak usah cari sensasi. Kapan kamu cari sensasi? Yang cari sensasi siapa? Sedangkan orang tuanya Ethan pun juga membawa beberapa orang. Jadi orang kerumunan itu tidak sepenuhnya orang saya. Jadi orang tua Ethan pun juga menyatakan dia juga membawa orang. Di kerumunan tersebut bukan orang saya saja. Orang tuanya Ethan juga membawa orang. Kemudian dia ngomong sama saya, apa yang cari sensasi? Perkara apa dulu? Setahu saya kan anak kamu udah membuli anak saya kayak anjing. Kalau saya orang tuanya aja masih nggak terima. Saya punya anak satu-satunya dibully anjing seperti saya. Menurut saya anjing itu hinaan paling nggak layak lah manusia. Dan saya rasa orang tuanya ini kok terkesan menjebak saya. Mulai dari awal dia ngerkam, bahkan orang tuanya sendiri. Iya, nanti saudara punya hak untuk menyatakan ini kesimpulan, jangan kesimpulan. Tak ada jebakan atau tidak, bukan kesimpulan. Ya. Apa aja yang terjadi? Ya, kemudian, ya. Kemudian saya temuin orang tuanya, saya bilang anak kamu udah membuli saya, menurut saya bully itu nggak benar. Kemudian saya ketemu sama mamanya sama Ethan juga. Gimana solusinya? Dan kamu udah hina anak saya anjing. Ya saya sebagai orang tua saya nggak terima. Saya ingin merasakan, saya ingin kamu merasakan gimana dihina sebagai anjing. Jadi kamu jadi anjing. Kamu sujud dan ngomong. Nggak enak jadi dihina, dibully seperti anjing. Itu saja awal emosi saya. Benar berarti ya, terdakwa memang menyuruh anak korban ini bersujud dan menggonggong. Kemudian faktanya di luar lingkungan sekolah itu bersujud tidak korban?
dan sempat menggonggong tidak? Kalau di lapangan setahu saya dia cuma bersujud tapi tidak menggonggong. Kemudian ada apa namanya kata-kata yang keluar dari anak korban tidak pada saat itu? Anak korban? Iya. Tidak ada. Tidak ada. Jadi hanya bersujud. Iya. Kemudian terjadi cekcok setelah itu. Bersujud pun nggak cuma saya yang nyuruh sujud, tapi orang tuanya, mamanya juga ikut menyarankan untuk segera bersujud. Baik. Kemudian seperti yang sidang-sidang sebelumnya, transaksi yang sudah terdakwa juga benarkan ya, bahwasanya sempat dilerai oleh pihak security yang dalam hal ini pihak sekolah maupun Papua dalam hal itu ya. Saya ingin bertanya, kemudian yang menyarankan atau yang punya ide untuk minta pihak sekolah menyelesaikan permasalahan tersebut siapa? Dari terdakwa kah atau ada pihak lain? Dari saya pribadi, sebetulnya dari awal saya berharap bahwa sekolah itu mengambil inisiatif untuk memberikan mediasi kepada kita. Itu harapan saudara. Harapan saya. Di lapangan, faktanya di lapangan itu siapa? Kenapa saudara pada saat itu kemudian terkesan memaksa masuk ke dalam lingkungan sekolah? Begitu. Siapa yang punya inisiatif dulu? Kemudian dari saya pribadi dan kawan-kawan, karena saya ingin menyelesaikan lebih. Baik. Kemudian akhirnya dari pihak sekolah memberikan kesempatan saudara untuk mediasi ya, walaupun sebelumnya pada terjadi cekcok dan sebagainya. Ya, saudara juga sudah benarkan. Kemudian pada saat mediasi, apa pertimbangan saudara kemudian meminta anak korban untuk bersujud menunggu kemarin? Untuk kejadian kedua sebetulnya bukan kehendak saya. Itu yang memediasi adalah waktu itu kepala sekolah dan Pak Robi. Jadi setelah di dalam itu kita betulnya udah mau selesai, tapi malah dipertanyakan lagi sama pihak sekolah maunya Ivan seperti apa. Kalau saya udah selesai di depan, maunya gimana untuk masalah ini selesai. Kalau selesai ya harapan saya tetap sama seperti itu, karena saya sudah menghina saya sebagai angin putih, ya kamu harus merasakan jadi angin. Baik, itu yang saudara sampaikan. Itu sebetulnya itu di luar saya sudah selesai, tapi di dalam terulang lagi itu dari inisiatif pihak sekolah, kepala sekolah dan kalau kita. Baik. Kemudian terkait dengan permohonan video klarifikasi yang diminta oleh Excel itu, kemudian ada tanggapan yang mana fakta persidangan sebelumnya itu terdakwa yang disampaikan oleh para pihak yang korban ya, itu dari pihak terdakwa tidak mengakui video klarifikasi permintaan dari anak terdakwa itu benar. Klarifikasi ya. Klarifikasi video klarifikasi yang diminta oleh anak terdakwa terutama itu kan sebelumnya kan dijelaskan ada permintaan video klarifikasi, kemudian tetapi dari terdakwa sendiri di dalam ruang mediasi terdakwa tidak mengindahkan video klarifikasi itu untuk dibuat. Apakah benar seperti itu? Klarifikasi apa? Video klarifikasi permintaan dari anak terdakwa meminta kepada anak korban untuk membuat video klarifikasi dan ukuran bermatreka menyatakan bahwasanya terkait itu. Terkait itu saya dengar bahwa sebetulnya itu sama anak saya itu disuruh kamu bikin video klarifikasi atau surat pernyataan tidak mengulangi lagi. Jadi saudara tahu. Saya tahu. Nah kemudian ada fakta yang mana disampaikan oleh saksi sebelumnya bahwasanya itu sudah pernah disampaikan, tapi saudara enggan untuk menerima dan menolak pada saat mediasi dilaksanakan. Benar seperti itu? Atau seperti apa? Itu langsung di lokasi. Di lokasi memang saya maunya udah kamu udah menghina saya, anak saya Andi ya kamu jadi. Oh gitu, berarti saudara yang tidak mau bahwasanya ada video klarifikasi dan surat pernyataan dan sebagainya. Yang tidak mau itu etannya, bukan saya. Saudara Eta, apa yang disampaikan saudara Eta pada saat itu? Ada, saya lihat dari bukti chattingnya itu di Instagramnya Eta dengan anak saya itu memang Eta menolak untuk membuat video klarifikasi tersebut. Itu di chattingnya, tapi di faktualnya pada saat mediasi kan ada keterangan itu mengenai bahwasanya saudara tidak menindakkan adanya pembuatan video klarifikasi maupun surat pernyataan lagi. Jadi saudara yang ingin anak korban itu bersujud menggogong. Benar seperti itu atau bagaimana? Itu jadi saya lupa. Lupa. Iya, cuma saya memang saya
agak terbawa emosi karena saya merasakan saya dibully anjing, dan saya ingin kamu merasakan seperti gimana sih jadi anjing. Itu niatan saudara ya. Kemudian saudara sudah akui terkait dengan peristiwa yang di dalam. Tapi kalau yang di dalam sebenarnya bukan kehendak saya, bukan perintah saya, dan juga orang tuanya itu malah dia sadar bahwa dia salah mendidik anaknya, dan kedua orang tuanya itu ingin menjadi anjing karena dia tidak berhasil mendidik anaknya. Kedua orang tuanya udah mau bersujud, tapi saya tetap turun ke bawah untuk mengangkat mereka berdua. Intinya saya ini bukan kesalahan tidak ada koko, tapi ini kesalahannya akan dari anak saya. Baik. Dia dikasih pelajaran. Ketika tadi saudara mengatakan bahwa itu bukan kehendak saudara, apakah saudara pada saat itu pernah mengajukan permintaan lain selain bersujud di bawah? Tidak ada. Dan yang sujud menggonggong, yang keras saya pasti itu orang tuanya itu. Baik. Nah, Malah orang tuanya itu menjodoh ini, di bawah ini bu. baik. Jadi kan saudara menyatakan bahwasanya di dalam ruang tujuan itu bukan murni kehendak saudara. Saya tanyakan kepada saudara, terdakwa, apakah pada saat mediasi itu saudara pernah mengajukan syarat lain selain bersujud menggonggong? Tidak ada. Kemudian saya beralih ke dalam mediasi ya, yang sebagaimana diulang oleh penasihat hukum saudara terkait mediasi tersebut. Apa pertimbangan saudara terdakwa? Mediasi itu dilaksanakan di hari yang sama tapi di waktu yang tidak tepat. Maksudnya di malam hari, tengah malam lah. Menurut saksi korban ya, itu yang menyampaikan saksi korban kan sebelumnya. Itu pertimbangan terdakwa apa? Jadi gini, saya kan merasa di sekolah sudah dimediasi oleh kepala sekolah, dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Mediasi tersebut sudah berjalan dengan lancar karena ada kendala orang ibu dari Eta ini sudah nafas, jadi akan terputus. Kemudian pada saat saya mau setelah saya jemput istri saya berjalan pulang ke rumah itu, saya berusaha untuk mencari keadaannya mamanya Eta gimana, apakah baik-baik saja. Saya telepon ke papanya Eta, saya dapat nomornya waktu itu. Saya telepon gimana kabarnya Cici, udah baik-baik aja. Kemudian kita sempat ngobrol sama Cici juga, sama Bu Ira itu, saksi Ira itu. Tapi yang kemarin dia sanggah kalau saya nggak pernah berkomunikasi dengan dia. Dan kita sempat, saya di videonya itu kalau saya komunikasi dengan Ira, saya menanyakan kabarnya kakak. Dan dia mengakui bahwa itu nggak ada apa-apa kok. Jadi pertama di sekolahan itu nggak ada masalah, telepon pun juga nggak ada masalah, di VAJ pun tidak ada masalah, VAJ itu baik-baik. Kenapa saya tetap ngotot untuk VAJ untuk bertemu lagi? Karena pada saat di telepon itu nggak ada masalah. Terus adalah paling enak kita ketemu lagi, kita mediasi supaya ada tertulis, gitu loh. Karena ada perdamaian, tidak saling tuntutan. Baik. Kemudian ada yang disampaikan oleh saksi dalam hal ini orang tua atau wali korban, mengatakan bahwasanya terdakwa pada saat itu bersikeras ingin bertemu di hari itu. Kemudian ketika tidak berkehendak maka terdakwa yang akan mendatangi dari rumah korban. Benar ada pernyataan seperti itu? Perkataannya bukan seperti itu. Yang saya dengar yang telepon itu ngomong gini. Karena yang nelfon teman-teman bayinya Ira sendiri, teman bayinya Ira, dan saya nggak kenal sama nelfon. Ira ngomong gini, ini loh, Ivan minta tolong aku untuk nanya-nanya, untuk menyelesaikan masalah ini. Kira ya apa sih, aku masih nggak enak, nggak enak badan karena capek saya. Besok aja gimana? Nah, kemudian saya sudah sampai di lokasi di VAJ Ampungan itu. Memang ada kata-kata kita yang kesana tujuannya bukan untuk nakut-nakut kita, tapi daripada situ capek, saya aja yang kesana. Kan rumah saya juga dekat sama rumahnya Ira. Tidak ada niat apapun. Sebetulnya kejadian itu kita nggak ada masalah. Video perdamaian ketawa-ketawa kita. Baik. Kemudian terkait dengan pertimbangan atau pernyataan dari saksi-saksi sebelumnya mengenai perjanjian itu, pertimbangan saudara terdakwa tidak memberikan kopi salinan kepada pihak korban itu apa? Bukan tidak membuat kopi salinan, karena malam itu sudah terlalu malam dan kita manual, semua itu manual. Karena saksi Wandarto itu ngomong, udah lah, Evan ini yang berhenti untuk bikin surat perjanjiannya,
saya serahkan, dan itu saya ngeliat Google. Kemudian bukan saya memberikan kopi salinannya, karena nggak ada untuk fotokopinya dan dia juga nggak minta. Baik, kemudian terkait dengan perdamaian penanggalan hari itu, pihak-pihak yang terkait atau yang ada di dalam atau maupun di luar dari mediasi itu siapa saja? Karena kan kemarin berdasarkan keterangan saksi-saksi kan saksi menerangkan bahwasanya di dalam perjanjian itu bukan hanya pihak saksi dan juga pihak terdakwa, tapi ada orang lain juga. Saudari juga terdakwa juga benar dan dapat itu. Itu pertimbangannya apa? Jadi ada pihak lain itu mulai dari teman saya juga ada dari anggota Polrestabes. Itu dari PPA. Dari PPA tersebut itu bukan tujuannya untuk melakukan perdamaian, tapi pada saat saya di VAJ itu juga udah ramai kalau saya itu diduga melakukan kekerasan, menendang anak di sekolahan sambil membawa pistol. Itu berita awalnya. Jadi berita awalnya keluar itu saya itu anak kecil bersujud, saya tendang dan saya menodongkan pistol. Kemudian berita tersebut didengar oleh Polrestabes. Polrestabes langsung bergerak ke sekolahan, ke Gloria dan ke Citahati. Kemudian dari pihak Polrestabes nyari nomor saya, telepon, di mana Ivan? Saya lagi di VAJ. Ini mau ketemu dengan keluarganya Etan. Yaudah, ini perintahnya untuk wawancara dulu. Mau nanyain kejadian sebenarnya seperti apa. Jadi anggota Polrestabes memang datang ke VAJ malam itu untuk ngobrol dengan saya saja. Untuk gimana sih kronologinya seperti apa? Apakah ada tendangan, kekerasan, ataupun membawa senjata api? Dan saya jelaskan itu. Setelah itu mereka pulang. Tapi memang keluarga dari saksi ramanya ini ngerti kalau itu dari orang Polrestabes. Tapi tidak ada kata-kata apapun untuk ngomong harus seperti itu enggak. Cuman orang Polrestabes datang itu cuma nanya gimana sih di kronologi kejadian. Apakah benar ada tendangan? Pokoknya hari tersebut tuh adanya infonya itu saya anak kecil sujud, saya tendang sambil saya menodongkan pistol. Baik. Kemudian saya berlanjut, saudara terdakwa mungkin sudah dengar apa yang dijelaskan saudara ahli mengenai definisi kekerasan saudara terdakwa. Sekarang menurut saudara terdakwa, benar atau tidak? Menyesal atau tidak telah melakukan perbuatan seperti itu? Saya menyesal. Saya menyesal dan minta maaf atas kejadian tersebut yang mengakibatkan kegaduhan sampai. Baik. Kemudian terkait dengan pihak korban maupun orang tua walinya, selain dari perjanjian itu ada tidak bentuk permohonan maaf di luar dari perdamaian dan sebagainya, secara pribadi maupun di luar dari perdamaian itu ada tidak permohonan maaf? 3 kali saya minta maaf. 3 kali. Bisa disebutkan kapan dan di mana? Waktu di sekolahan. Waktu di sekolahan kita sudah berdamai, akan kita juga sempat rangkulan waktu itu sama bapaknya. Via telepon ada direkam itu sama sambil saling. Yang ketiga juga di VAJ kita. Jadi hanya 3 itu aja ya. Di luar dari itu setelah perkara ini mungkin menjadi semenjak dari terakhir di VAJ itu kita udah nggak pernah komunikasi. gitu ya. Bentar. Secara saksi ya. Saudara terdakwa ya. Mereka terdakwa kan menerangkan bahwa karena anak terdakwa diolok-olok sebagai aji model, maka kan terdakwa kan ya meminta ya kan agar anak Etan itu juga mengerti kalau diolok sebagai anjing itu kan benar. Ya kan? Pertanyaannya, apakah pada waktu saudara meminta hal tersebut kepada anak Etan itu ada ancaman kekerasan? Kalau kami tidak bergonggong atau kalau kami tidak sujud akan saya pukul atau saya akan apakan begitu? Ada. Saya tidak ada melakukan ancaman, jadi saya cuma minta tolong untuk saya sudah itu aja. Saya berkata saudara terdakwa ya, kalau misalnya
anak etan itu tidak sudah membohong, kamu apa tindakan saudara? Kalau nggak sudah membohong juga, sebenarnya saya juga nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Maksudnya tidak ada masalah itu karena apa? Karena sudah diwakili oleh sekolah atau gimana? Ya intinya kalau meskipun mereka tidak mau berbuat tidak membohong ya, gimana lagi ngomongnya? Tidak ada ancaman ya berarti ya. Oke. Mungkin yang dilihat untuk menunjukkan diri. Ini kenapa kan melewatkan sudah tidak hormat ya, sekolah juga ya. Ini dibuat oleh Yusuf Sabila ya, Sabila Gloria ya. Artinya memohon maaf kepada kaum lain. Ada saudara tahu ya? Apakah iya. Secara terdakwa ya, jadi beritanya oleh Pak Jamsar, saudara bilang menyesal dengan kejadian yang saudara alami, saudara bisa segera membedakan bagaimana sikap kita menghadapi persoalan dan kepada orang dewasa sudah bisa membedakan cara solusi pemecahnya. Jika ditanya oleh Jaksa tadi, menyesal dengan kejadian yang dialami, bisa saudara segera membedakan dengan persoalan yang saudara pernah alami itu. Ini kan mungkin saudara bermaksud datang ke sekolah itu untuk mencari jalan damai dan cara memecahkan. Dengan saudara kejadian yang saudara alami ini, mungkin kira-kira saudara bisa nggak membedakan? Oh, ini cara kita sekarang menghadapi persoalan pada anak-anak dan cara kita menghadapi persoalan pada orang dewasa. Tidak bisa. Jadi kalau pada orang anak kita harus seperti ini, pada orang dewasa harus seperti ini. Yang saya harus dijaga dengan emosi. Ya mungkin tidak ada apa-apa. Namanya manusia yang hilang, ilmu apa? Ketika itu nah saudara menyuruh anak korban yang sadis itu dengan menyuruh ketika itu yang ada di benak pikiran saudara seperti apa maksudnya? Ya, kembali lagi karena saya merasa saya punya anak satu dan saya tak punya anak lain. Yang dulu ya sudah mandiri. Tapi dengan cara-cara yang seperti itu kira-kira sudah ya. Saudara merasa gimana kira-kira? Dengan cara seperti itu udah? Ya sebenarnya saya spontanitas saya juga tulisan. Jadi dengan secara seperti itu saudara dulu bilang menyesal, gitu kan? Ya, semuanya cukup ya. Cukup dengan berikutnya sesuai yang dari Senin ya. Senin tanggal 17. Kemudian silakan dipersiapkan regelnya setelah mau pilih Kamis atau Jumat. Jumat ya.
kita pada semuanya tidak meleset dari syarat-syarat ya itu. Dan saya tidak ada lagi yang disampaikan, cukup ya, cukup semuanya ya, dan